Berikutnya kita masuk ke aturan cosinus. Masih dengan segitiga sembarang PRS dengan SQ adalah garis tinggi pada sisi PR. Di sini panjang PR-nya adalah C, dan di antara PR ada titik Q. Cuman kita belum tahu panjang PQ-nya berapa, panjang QR-nya berapa. Nah, kita misalkan aja panjang PQ-nya adalah X, berarti panjang QR-nya adalah C dikurang sama X. Atau bisa kita tulis ini C min X. Sekarang perhatikan segitiga PQS. Nah, di sini perhatikan segitiga PQS. Kalau kita gunakan teorema Pythagoras, maka QS ini bisa kita cari dengan QS kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian sekarang perhatikan segitiga QRS. Perhatikan segitiga QRS. Nah, pada segitiga QRS, kita juga bisa mencari panjang QS dengan menggunakan teorema Pythagoras juga. QS kuadrat sama dengan, di sini berarti A kuadrat min C min X kuadrat. Nah, tadi QS kuadratnya kita udah tahu ya, B kuadrat min X kuadrat. Kita substitusi aja. Nah, kita masukin ke persamaan kedua. Berarti kita peroleh B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min, ini kita kuadratkan, C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Atau bisa kita tulis B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Nah, di sini X-nya habis ya, X-nya habis. Berarti kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX. Nah, kalau min C kuadrat plus 2CX kita pindah, kita satukan dengan B kuadrat, berarti kita peroleh A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2CX. Pada segitiga PQS berlaku perbandingan cos A itu sama dengan samping miring, berarti X per B. Atau X itu sama dengan B kali cos A. Nah, maka X-nya ini bisa kita substitusi ke sini. Sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2C B cos A. Nah, inilah yang kita sebut sebagai aturan cosinus. Nah, cara menghafalkannya gini. Kalau kita mau mencari A kuadrat, kita lihat yang mengapit A itu apa? Ada B sama C. Berarti B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali yang mengapit tadi. Berarti 2 kali B kali C dikali kosinus sudut di depannya A. Berarti di sini adalah cos A. Nah, gitu ya. Begitupun kalau kita mau mencari B. Berarti B kuadrat sama dengan yang mengapit B adalah A dan C, berarti A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali yang mengapit tadi, berarti 2AC, cos sudut di depannya B, yaitu cos B. Nah, gini ya. Dan kalau kita mau mencari C kuadrat, berarti sama dengan kita lihat yang mengapit C adalah B dan A, berarti A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali yang mengapit tadi, berarti 2AB, dikali kosinus sudut di depannya C, yaitu cos C. Nah, itulah aturan cosinus. Contoh soalnya bisa dilihat di soal pelatihan yang nomor 8. Pada segitiga PQR, di sini ada segitiga PQR. Nah, misalkan gini ya, ini PQR, panjang PQ-nya adalah 5, panjang PR-nya adalah 8, dan sudut P adalah 60 derajat. Nah, yang mau kita cari adalah panjang QR. Ingat tadi kalau kita mau mencari QR, bisa kita tulis QR kuadrat sama dengan, kita lihat yang mengapit QR adalah ada PQ sama PR. Berarti PQ kuadrat plus PR kuadrat min
2 kali yang mengapit tadi, berarti 2 kali PQ dikali PR, dikali sama cos sudut di depannya QR, yaitu sudut P. Nah, gini ya. Tinggal kita masukin nilai-nilainya aja. PQ-nya di sini adalah 5, kita kuadratin hasilnya adalah 25. Ditambah PR-nya adalah 8, kita kuadratkan 64. Dikurang 2 kali PQ-nya adalah 5, PR-nya adalah 8, dikali cos sudut P-nya adalah 60 derajat. Sehingga hasilnya sama dengan 25 ditambah 64, berarti 89, dikurang 2 kali 5 kali 8 dikali cos 60 adalah setengah. Nah, ini bisa kita coret ya. Coret, coret. Maka kita peroleh 89 dikurang 40, atau hasilnya adalah 49. Nah, di sini QR kuadratnya 49, maka QR-nya sama aja dengan akar 49 ya, yaitu 7. Nah, jawabannya yang C. Oke. Contoh berikutnya, kakak ambilkan di soal nomor 10 di soal pelatihan. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ini kita kasih nama aja ya, biar gampang ya. Ini A, ini B, ini C. Kemudian yang mau kita cari adalah cos alfa. Berdasarkan aturan cosinus tadi, kalau kita mau mencari panjang AB, maka cos sudut yang kita gunakan adalah sudut C. Kalau kita mau mencari AC, cos sudut yang kita gunakan adalah sudut B. Dan kalau kita mau mencari BC, cos sudut yang kita gunakan adalah ini ya, alfanya. Nah, karena yang mau kita cari alfa, maka nanti akan ada kaitannya dengan kita mencari BC. Sehingga bisa kita tulis BC kuadrat. Ini sama dengan yang mengapit BC adalah AB dan AC. Langsung aja ya, AB-nya adalah 6, kita kuadratkan 36. Ditambah AC-nya adalah 3, dikuadratkan 9. Min 2 kali yang mengapit tadi, 6 dan 3. 6 kali 3 dikali cos sudut di depannya BC, yaitu sudut alfa. Sehingga bisa kita tulis BC-nya tadi adalah 5, dikuadratkan hasilnya 25, sama dengan 36 ditambah 9 hasilnya 45, min 2 kali 6 kali 3. Hasilnya adalah 36 kali cos alfa. Nah, kalau min 36 cos alfanya kita pindah, maka kita peroleh 36 cos alfa ini sama dengan 45. 25-nya juga kita pindah, berarti min 25. Sehingga kita peroleh 36 kali cos alfa sama dengan 45 dikurang 25 adalah 20. Maka cos alfanya sama dengan 20/36. Atau kalau kita sederhanakan, kita bagi 4 jadinya 5/9. Jawabannya adalah yang D. Oke.